Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muammar Gaddafi, NIM 1904020027, Prodi Sistem Informasi Reguler B. Saya dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa pertanyaan tentang pemurnian dan pembaharuan di dunia muslim. Pertanyaan pertama. Bagaimana menurut saudara peradaban Islam saat ini di Indonesia? Jelaskan. Yang kedua, apa yang menyebabkan umat Islam menjadi terpecah belah? Jelaskan. Yang ketiga, apa solusi yang tepat umat Islam ini di Indonesia? Jelaskan. Baiklah, pertanyaan pertama. Bagaimana menurut saudara peradaban Islam saat ini di Indonesia? Jelaskan. Peradaban Islam di Indonesia sudah banyak berubah saat ini, yaitu tergadaikan oleh peradaban Barat yang sudah menjadi pusaran magnet bagi siapapun juga. Peradaban Islam di Indonesia sudah dilupakan oleh sebagian besar generasi Muslim Indonesia saat ini, sehingga kejayaan peradaban yang memunculkan banyak ulama-ulama besar dan organisasi Islam tertua di dunia kini hanya tinggal kenangan di dalam buku-buku sejarah. Di zaman yang semakin maju, teknologi juga ikut berkembang pesat. Pengaruh budaya-budaya asing sangat cepat masuk ke Indonesia, karena kemajuan teknologi adalah faktor utama yang menyebabkan cepatnya budaya-budaya asing masuk ke Indonesia. Remaja sekarang sangat mudah mengakses internet, baik hal yang positif maupun negatif. Sebab itu mereka melihat gaya hidup dan kebiasaan orang-orang Barat. Contohnya saja dalam hal berpenampilan. Banyak yang mengikuti cara dan kebiasaan budaya-budaya Barat, seperti mewarna rambut, memberi warna pada mata, supaya seperti orang-orang Barat. Pengaruh budaya Barat seperti inilah yang dapat merusak moral anak bangsa, dan budaya Barat ini juga berpengaruh besar terhadap akidah Islam seperti dalam hal beretika dan berperilaku. Remaja di Indonesia sekarang banyak yang melanggar dan tidak mempunyai aturan hidup yang menunjukkan seorang Muslim. Contohnya saja seperti merayakan hari Natal, Valentine, seks bebas, dan perilaku yang menyimpang lainnya. Beginilah peradaban Islam yang ada di Indonesia saat ini. Walaupun tidak semua umat Islam melakukan hal tersebut, namun umat Islam di Indonesia cenderung lebih banyak melakukan hal-hal seperti tadi, daripada melakukan kegiatan keagamaan yang lebih berguna bagi kehidupannya. Lalu pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan umat Islam menjadi terpecah belah? Jelaskan. Peradaban Islam di Indonesia melahirkan kelompok Islam yang sampai sekarang masih eksis dan pengaruhnya sudah mengakar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Kelompok Islam ini bisa dikatakan sebagai balance atau penyeimbang peradaban Islam di Indonesia. Muhammadiyah yang cenderung revivalis dan modernis, NU yang cenderung tradisionalis, dan kelompok lain yang juga berbeda pandangannya. Maka terjadilah saling kritik yang konstruktif, dan inilah penyebab terpecah belahnya umat Islam di Indonesia. Sebenarnya yang membuat perpecahan ini adalah orang yang ada di dalamnya. Mereka ikut saling sikut tentang siapa yang paling benar dan tidak memperdulikan pendapat yang lain. Inilah yang menjadi penyebab mengapa umat Islam khususnya di Indonesia menjadi pecah. Tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Lalu penyebab yang lainnya adalah pemahaman kitab suci tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Inilah yang menjadi bibit-bibit konflik di antara sesama penganut Islam. Dan hal ini memang tidak dapat kita hindari karena keberagaman pemikiran dari setiap orang. Sehingga yang dapat kita lakukan adalah saling menghargai. Pertanyaan ketiga, apa solusi yang tepat umat Islam ini di Indonesia? Jelaskan. Menurut saya, solusi yang tepat agar umat Islam di Indonesia dapat bersatu yaitu saling menghargai, toleransi, dan tidak saling menghina. Karena kebanyakan di Indonesia sangat mudah untuk menjatuhkan dan mencela orang lain. Jadi menurut saya lebih perdalam lagi toleransi dan saling menghargai satu sama lain, sehingga tidak ada rasa saling membenci. Dan seperti yang saya katakan tadi, penyebab mengapa kita terpecah belah adalah karena perbedaan pendapat. Namun apabila kita bisa saling menghargai,
tidak saling menghina, dan dapat menerima setiap argumen orang lain, kita bisa menjadi lebih dekat dan saling mengerti satu sama lain. Sehingga perbedaan tadi tidak menjadi penghalang untuk kita bersatu. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai beberapa pertanyaan seputar pemurnian dan pembaruan di dunia Islam. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.